Shalom. Shalom. Sambil lambaikan tinggi tangan kita sama-sama lebih semangat lagi dari Shalom Tiberias. Shalom. Jadi berkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Senang setiap kami bisa kembali melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita bersyukur di pagi hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, setiap kita ada di tempat ini. Untuk kita sama-sama datang beribadah sama-sama di hadirat Tuhan Yesus. Dan kita percaya di pagi hari yang indah ini, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, terlebih mujizat dan berkatnya mau Tuhan curahkan bagi setiap kita. Yang percaya kita kasih tepuk tangan kemuliaan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita mau datang sembah Tuhan, puji nama Tuhan Yesus. Tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kembali responi apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam setiap hidup kita. Bawa syukur kita untuk setiap apapun yang Tuhan Yesus boleh kerjakan dalam hidupmu. Bahkan bangkitkan iman percaya kita sama-sama di pagi hari ini. Untuk rancangan Tuhan, untuk rencana Tuhan yang mau Tuhan Yesus nyatakan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersatu berkumpul ada di rumah Tuhan. Untuk setiap kami boleh sama-sama bersekutu, datang beribadah, memuji nama kudusnya Tuhan Yesus di rumah kudusnya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat hari yang baru, kesempatan yang baru, nafas kehidupan yang baru yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami rindu bahwa sembah, syukur, pujian, nyanyian bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik sepanjang minggu ini bagi setiap kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, pagi hari ini kami bawa sembah kami, syukur kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Bapa, agar kiranya saat mulut, lidah, bahkan hati kami datang menyembah Tuhan Yesus, ada hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Satu hal yang kami percaya, satu hal yang kami yakini, saat hadirat Tuhan dinyatakan, saat mujizat Tuhan Yesus tercurah bagi setiap kami percaya pemulihan terjadi atas setiap hidup kami. Maka di pagi hari ini Tuhan Yesus kami berdoa bagi gereja Tiberias Indonesia, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, hari ini melayani kami percaya Tuhan Yesus, kuasa, mujizat, urapan Tuhan turun atas hamba-Mu Bapa. Yang mau siapkan hati kami Tuhan Yesus pagi hari yang indah ini. Yang mau siapkan hati kami untuk kami datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita umat Tuhan yang siap datang kasih yang terbaik lewat setiap sembah syukur kita buat Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan Amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tutup mata kita di hadapan Tuhan Yesus. Sadari sampai detik ini Tuhan Yesus masih memelihara setiap kita. Tuhan Yesus masih menyayangi setiap kita. Bahkan Tuhan Yesus peduli atas setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih, anugerah, karunia-Mu bagi setiap kami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli.
tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama dengan hati bersyukur rumah Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kami simpan dalam hati kami, yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan menjadi tanpa Allah peduli. Sama-sama umat katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Dia peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah sambil bangkit berdiri, angkat tinggi tangan, sama-sama di berias. Allah mengerti, Dia peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab Tuhan boleh setia atas setiap kami. Sebab Tuhan selalu mengerti keadaan kami. Sebab Tuhan Yesus peduli atas setiap pribadi kami. Sampai dengan detik ini Bapa. Kami percaya kami gak akan pernah melangkah sendiri. Menghadapi setiap apapun yang ada di depan kami. Sebab Tuhan yang berjanji setia bagi setiap kami. Tuhan yang berjanji tak akan pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau angkat tinggi tangan kami dua-dua di hadapan-Mu Tuhan Yesus lebih lagi. Kami mau sembah kami. Syukur bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Lebih lagi sama-sama. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarlah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Yang percaya angkat tangan kita katakan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Satukan suara kita sama-sama bernyanyi. Bulu yang patah takkan pernah dipatahkan. Takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Takkan pernah dipatahkan. Kami sadari Tuhan. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Yang percaya Tuhan peduli bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita katakan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Yang percaya Tuhan setia bagi setiap kita. Lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan buat Allah kita katakan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Kami Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. kasih tepuk tangan saudara saya lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Bagi Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang peduli atas setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat cinta, kebaikan,
kepeduliannya Tuhan Yesus yang begitu sempurna bagi setiap kami Bapa. Terlebih Tuhan Yesus nyatakan kebaikannya lewat hadirat Tuhan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur, sungguh kami bersuka cita oleh karena hadirat-Mu. Kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Biarlah Tuhan di pagi hari ini Tuhan Yesus, sukacita surga lebih lagi Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Sebab kami umat-Mu rindu datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama Tiberia semua Tuhan kita katakan Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh jumpai kiri kanan depan belakangnya, katakan Tuhan Yesus baik. Dia peduli, Dia setia, Dia pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersorak-sorai gereja Tiberias. Dengan sukacita yang melimpah pagi hari ini, mari satu suara katakan ku tak pandang dari gereja mana, sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, katakan asalkan engkau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu bersama-sama Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Oh Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Sebab Tuhan Yesus yang bersatukan, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh Tuhan Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Wow, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat yang telah lahir. Amin. Terus menyembah Tuhan, amin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Kita rayakan kelahirannya dengan nyanyian, dengan sorak-sorai haleluya. Mari yang di rumah, dimanapun engkau berada, bersukacitalah, sebab kebenaran kita nyanyikan pujian sama-sama. Kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus tak ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Telah lahir bagi kami yang berdosa Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Engkau yang percaya akan suaramu pagi hari ini, sama-sama. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia.
semua kebalik. Angkat tanganmu sama-sama. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembahlah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita bernyanyi bersama-sama. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Tuhan Yesus. Dan puji Dia, Sang Raja. Biar terdengar satu pujian yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Dari pulau dan benua, terdengar kabar baik dari kita buat percaya bagi hari ini sama-sama. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan selama-lamanya. Tinggi-tinggi dalam surga, terang Tuhan yang kudus. Jangan lelah saudara, bagi Sang Penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari muliakan Tuhan Yesus. Hanya Yesus saja. Muliakan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Sang Penebus, Tuhan Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kita saudara dari setiap nyanyian kita pada pagi hari ini. Dan kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan dan Dia pasti memberkati setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya. Dan terlebih dahulu sama-sama kita akan saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan di sini menasihati kita untuk tidak takut. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia sudah menebus kita, yang berarti kita ini telah menjadi milik kepunyaannya. Dibeli lunas dengan darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita
Dan jika Tuhan ada untuk kita atau beserta dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam segala hal lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan ingat pertanggungjawabkan semuanya kepada Yesus. Sebagai milik Kristus, diri kita ini milik Kristus. Kita harus menjauhi yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Menjadi milik Yesus berarti berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat oleh Allah. Kuasa kebangkitan Kristus melahirbarukan hati kita. Dan kita adalah milik Tuhan, adalah ciptaan baru. Selalu lahir baru, orang manusia baru, dan selalu diperbaharui, yang terus menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang. Saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada sesi kedua di Gereja Tiberias Kelabawanias, yaitu suara gembala buat setiap kita yang pasti akan memberkati setiap kita saudara. Suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Nati Pariaji, dengan tema untuk minggu ini yaitu meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus berkati acara-acara Natal Tiberias dimanapun diadakan berjalan lancar dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kirim para malaikatmu menjaga dan melindungi kami semua. Berita Natal kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga surga dikenal dan dijaga para malaikat. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga surga. Maka kami semua akan dikawal para malaikat terbang ke awan-awan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, pesta di kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma kedua, meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana agar kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan? Yang pertama, selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 dan 1 Samuel 16 ayat 23. Kita harus senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Karena pujian dan penyembahan itu mendatangkan kuasa. Kita harus rajin menghadiri ibadah-ibadah untuk memuji dan menyembah Tuhan dan untuk mendengar firman Tuhan. Dalam Mazmur 122 ayatnya 1b. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka roh-roh yang jahat tidak akan mengganggu kita. Ketika kita selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Yang kedua, selalu mencari perkenanan Tuhan. Efesus 4 ayat 29 hingga 31. Dalam hidup ini kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan. Untuk memperoleh perkenanan Tuhan kita harus membuang dosa, kenajisan, dan membersihkan hidup kita dari segala dosa. Kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita agar buah-buah roh terpancar melalui hidup kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Kalau kita memiliki buah-buah roh, maka kita akan memiliki kekuatan rohani. Sehingga bersama Tuhan Yesus kita bisa menanggung segala perkara. Yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yohanes 21 ayat 7. Jika sampai saat ini kita belum mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan, maka kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita harus menyelidiki diri kita. Kita harus berubah dan mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita harus memikirkan perkara-perkara di surga. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka kita akan meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari
belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari kita boleh sama-sama terima pesan Tuhan melalui suara gembala. Dan saat ini saudara, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan lebih lagi yang akan diberitakan di tempat ini di Gereja Tiberias Kalamarinias. Untuk itu mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau siapkan hati untuk terima yang terbaik, firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan kehidupan kita. Satukan hati saudara, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan, kehidupan kami terus dalam perkenanan-Mu ya Bapa, dalam kasih, dalam kesetiaan Tuhan, dalam karunia kebaikan-Mu yang dahsyat ya Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan, apapun yang kami lalui, apapun yang kami alami, kami tahu bahwa kami gak pernah sendirian. Kami punya Tuhan Yesus yang setia. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima kekuatan yang baru yang Tuhan boleh sediakan melalui firman yang akan sebentar kami dengar ya Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, kuatkan setiap kami Tuhan Yesus. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab kerinduan setiap kami, hidup kami semakin serupa, segambar dengan Allah. Itulah yang kami mau Tuhan Yesus. Sebab itu kami datang dengan kerelaan hati agar hidup kami dipulihkan, hidup kami dijamah, hidup kami diubahkan oleh karena firman Tuhan. Firman pasti berkuasa Tuhan, tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi semuanya akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, ajaib, luar biasa terjadi dalam kehidupan kami yang mengandalkan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah. Hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang setia. Buka hatimu sama-sama saudara. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan, katakan seperti Yesus. Yesus, Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, Kaulah Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Di hadapan Tuhan kita sambut firman Tuhan Yesus pagi hari dengan puji. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia
seperti Engkau Tuhan. Seperti-Mu Yesus, Kau aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami milik-Mu Tuhan Yesus sepenuhnya. Sebab darah-Mu Tuhan Yesus telah menebus kami dan menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk menjadikan kami, yang kami gak pernah layak, kami gak pernah pantas. Kami dijadikan anak-anak-Mu ya Bapa. Dimahkotai kemuliaan Tuhan Yesus. Berjalan dalam kuasa Tuhan Yesus. Dan dipenuhi kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau setia menuntun kami di dalam kebenaran. Menguatkan kami, menyadarkan kami, menolong kami, menghibur kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu mengenal-Mu Tuhan Yesus lebih lagi. Kami rindu Tuhan Yesus mengenal-Mu dan mengalami-Mu Tuhan Yesus lebih lagi. Kami rindu Tuhan peka apa yang menjadi panggilan dan tuntunan Tuhan di dalam hidup kami dan dengan setia mengikutinya. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi rancangan-Mu Tuhan, apa yang menjadi rencana dan panggilan-Mu Tuhan kepada setiap kami semua bisa mengerti, menerima dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami dibasuh, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus. Dan kami disempurnakan. Kami percaya Tuhan, di mana Injil-Mu diberitakan, di situ Tuhan Yesus turut bekerja dengan tanda dan mujizat-Nya. Karena firman Tuhan bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Itu sebabnya hari ini kami mendengarkan, membaca, merenungkan, menikmati firman-Mu Tuhan. Kami juga menerima kuasa Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, membentuk kami, membaharui kami, dan menjadikan kami apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi dalam panggilan dan rancangan-Mu Tuhan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Tolong slide saya dibuka. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menuntun. Ada 4 poin, tolong dibuka semua. Poin yang pertama yang kita akan pelajari adalah Tuhan memanggil, Tuhan menuntun. Yang kedua, Tuhan menuntun, Tuhan menibakan. Yang ketiga, Tuhan menuntun, Tuhan menjaga. Dan yang keempat, Tuhan menuntun, Tuhan menyediakan. Katakan sama saya, Tuhan Yesus menuntun saya setiap detik, setiap langkah. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Mari kita buka Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat yang 9, kita baca bersama-sama, saudara juga yang di rumah. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus ini adalah kaum bangsawan, the Magi, orang yang cendekiawan, orang yang dari golongan, kalau dibilang itu ningrat atau golongan istana. Itu sebabnya mereka bisa masuk istana Herodes, itu sebabnya sampai Raja Herodes pun menyambut mereka. Mereka adalah orang yang terpelajar, terutama ahli perbintangan. Dan Tuhan memanggil mereka dengan sign, dengan tanda yang mereka bisa pahami. Mereka penyelidik kitab-kitab, ketika mereka menyelidiki kitab, apa artinya bintang di sebelah timur ini, dan Tuhan berbicara kepada mereka, memanggil mereka dengan bahasa yang mereka bisa mengerti. Mereka tahu ada raja orang Yahudi yang sedang lahir. Mereka tahu raja orang Yahudi ini dari kitab-kitab perjanjian lama adalah raja yang dinanti-nantikan Mesias. Amin. Dan ketika Tuhan memanggil mereka, perjalanan mereka ini bukan dekat, sangat jauh. Dari timur diperkirakan daerah Persia ke Yerusalem itu 1.200 km. Mereka nggak naik pesawat, saudara. Mereka nggak naik kereta api, mereka naik onta. Mungkin pada saat itu. Dan berjalan kaki. Dan situasi perjalanannya adalah padang gurun. Jadi saudara bisa bayangkan. Seberapa banyak mereka bisa berjalan setiap hari. Paling hanya puluhan kilometer. Jadi diperlukan waktu berbulan-bulan. Di tengah situasi yang ekstrim. Di tengah situasi cuaca yang sangat dingin pada malam atau panas pada siang hari. Tapi mereka meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan sama saya, meresponi panggilan Tuhan dengan kesungguhan. Amin. Saudara, mereka dipanggil untuk apa? Untuk menerima sukacita yang besar. Mereka dipanggil untuk apa? Untuk menyembah Yesus, Tuhan, Mesias, Raja di atas segala raja. Itu sebabnya Tuhan mau memanggil saudara dan saya untuk kita menyembah Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Amin. Mereka dipanggil untuk apa? Untuk menjadi saksi bahwa seorang raja telah lahir, Mesias, Tuhan, Juru Selamat juga telah lahir. Mereka dipanggil untuk apa? Untuk Allah menyatakan bahwa keselamatan adalah bagi setiap bangsa. Bahkan orang yang paling jauh sekalipun, orang yang tidak terjangkau sekalipun, Tuhan bisa panggil untuk diselamatkan. Katakan amin. Jadi jangan khawatir. Sementara engkau berdoa buat keluargamu, saya percaya keluargamu juga dalam rancangan Allah. Katakan amin. Amin. Saudara, mari kita lihat di sana. Jadi orang Majus ini meresponi panggilan Tuhan dengan segala resiko, dengan segala bahaya mereka, dengan segala pengorbanan mereka. Mereka tuh bawa harta benda yang begitu banyak. Dan ada di tengah setiap hari di outdoor, saudara. Bukan cari hotel sini, cari hotel sana. Setiap hari ada di outdoor. Mereka berkemah, mungkin ketemu cuaca buruk, mereka tidak melanjutkan perjalanan. Lalu mereka stay, ketika semua baik mereka berjalan lagi. Saya mau tanya sama saudara, ketika mereka berjalan, mata mereka tertuju kemana? Kepada bintang. Amin. Yang menjadi tanda itu. Demikian juga saudara dan saya. Orang Majus dipanggil oleh Tuhan untuk menerima sukacita, anugerah, Mesias lahir,
Yesus Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Saudara dan saya juga adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Katakan sama saya adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil untuk ngapain? Saudara ada di tempat ini, bukan sekedar dipanggil untuk beribadah di hari Minggu pagi, karena kita adalah orang Kristen. Saudara dipanggil di tempat ini adalah orang-orang yang untuk menerima rancangan keselamatan Allah, janji Allah digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Untuk apa kita dipanggil? Bagaimana kita dipanggil? Tujuan apa Tuhan memanggil saudara dan saya? Mari kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ke-1, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Kalau ada terjemahan New King James Version-nya, habis ini bisa tolong dipersiapkan ayat 9 ini. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi saudara dan saya dipanggil dalam rancangan Allah dengan panggilan kudus. Itu sebabnya jangan menyia-nyiakan. Jangan menganggap sepele. Jangan menganggap percuma. Jangan tunda-tunda. Nanti dulu deh ke gerejanya. Nanti dululah melayani Tuhan. Nanti dululah sekolah Alkitab. Nanti dululah masih ada banyak waktu. Besoklah. Jangan tunda-tunda panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Responi dengan sungguh-sungguh. Jangan membuatnya menjadi percuma. Karena dengan kekuatan saudara dan saya sendiri pun kita gak akan pernah bisa. Kita gak akan pernah layak. Firman Tuhan katakan bukan karena perbuatan kita, tapi karena maksud dan kasih karunia-Nya. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-9 di sana. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk apa? Untuk kita menerima apa? Mari kita lihat ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi saudara dan saya dipanggil dengan panggilan yang kudus oleh Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus untuk hidup berkemenangan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, oleh kedatangan Yesus Tuhan Juru Selamat kita, kuasa maut sudah dipatahkan. Artinya saudara dan saya hidup dalam kemenangan. 1 Tesalonika 15 katakan, hai maut di manakah sengat? Telah ditelan dalam kemenangan. Dan syukur pada Allah dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Dan saudara dan saya dipanggil untuk hidup yang tidak dapat binasa. Kapan kita dipanggil? Sudah. Mari kita lihat. Dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana jelas dikatakan, who has saved us and called us. Pakai bentuk present perfect tense. Artinya apa? Peristiwanya sudah terjadi, tapi hasilnya, dampaknya terus-menerus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bahasa Indonesia ayat yang ke-10, satu kalimat. Oleh kedatangan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Tapi kalau dirinci satu kalimat ini, bagaimana Yesus datang untuk berkorban buat saudara dan saya. Kita bisa dilepaskan dari belenggu, dosa, perbudakan, kesesakan, karena Yesus Tuhan kita telah memberi dirinya dibelenggu, dirantai, dicambuk, dipaku, menggantikan saudara dan saya. Dia mati, tapi dengar baik, Tuhan Yesus bangkit. Belenggu itu dipatahkan, maut dikalahkan, sehingga saudara dan saya hidup berkemenangan. Kita bisa menang atas dosa. Dan yang pasti, saudara dan saya menang atas iblis setan dan perbuatannya. Saudara dan saya menang atas segala bentuk kegelapan. Saudara dan saya hidup berkemenangan atas segala yang jahat. Katakan amin. Katakan sama saya menang di dalam Tuhan Yesus atas iblis setan dan perbuatannya. Saya menang atas segala yang jahat. Saya menang atas segala dosa. Hidup saya berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu saudara dan saya dipanggil. Amin. Untuk apa lagi saudara dan saya dipanggil? Begitu banyak bagian firman Tuhan. Tapi mari kita belajar dari 2 ayat firman Tuhan. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sebagaimana orang Majus meresponi dengan kesungguhan dan matanya hanya tertuju kepada bintang itu, betul?
Mereka berjalan, mereka rapihin kemah mereka mulai berjalan lagi, mata mereka kemana? Pasti ke bintang. Demikian juga dalam meresponi panggilan Tuhan Yesus. Senantiasa arahkan matamu kepada kemuliaan Tuhan Yesus yang kekal. Karena kalau engkau mengarahkan pandanganmu pada kemuliaan Tuhan Yesus yang kekal, godaan dosa ada. Tapi engkau gak akan menukar kesenangan dari dosa yang hanya sementara dengan kemuliaan kekal yang tanpa batas waktu yang sudah Tuhan Yesus sediakan buat saudara dan saya. Arahkan pandanganmu kepada kasihnya Tuhan Yesus, pengorbanannya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus beri tubuh darahnya dengan mengatakan, jadikan peringatan akan aku. Menyadari bahwa engkau adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga ketika pendakwaan ada, intimidasi di pikiran ada, ketakutan, kekhawatiran berusaha mengganggu, engkau bisa declare dengan imanmu, saya sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya pasti ditolong Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama, sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara perhatikan dulu. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Selanjutnya apa? Dari Dia. Alkitab tidak katakan tentang Dia. Tapi dari Dia. Artinya apa? Kamu akan menerima lebih dulu perbuatan-perbuatan besar Allah terjadi dalam hidupmu, sehingga kamu bisa memberitakannya bagi banyak orang. Katakan amin. Jadi bukan hanya sekedar tentang Dia, engkau mendengar dari orang lain, tapi engkau sendiri akan menerima dari Yesus. Katakan amin. Sehingga kamu bisa menjadi saksi. Sehingga pada saat kamu bersaksi, ada hati kesungguhan, ada hati belas kasihan kepada orang lain, karena kamu sendiri mengalami bagaimana dimerdekakan, diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan ditolong oleh Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang ke-10 kita baca. Ayat yang ke-10, 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi untuk apa saudara dan saya dipanggil? Untuk menerima setiap detik belas kasihannya Tuhan. Untuk apa saudara dan saya dipanggil? Untuk menjadi umat Allah. Dan kalau Tuhan ngomong, engkau umatku, aku Allahmu, tenanglah hidup saudara dan saya. Karena Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti sediakan. Karena Tuhan yang berkata, kamu umatku dan aku Allahmu. Amin. Saudara bisa baca di perjanjian lama ketika Tuhan menyatakan demikian, perjanjiannya. Amin. Mari kita lihat kembali, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi jangan lagi tinggal di dalam kegelapan. Tinggal di dalam terang Tuhan yang ajaib. Lakukan perbuatan terang. Do the light, be the light. Amin. Lakukan perbuatan terang, jadilah terang, dan stay in the light. Tinggal di dalam terang. Dan saudara dan saya bisa tinggal di dalam terang, berjalan di dalam terang, menjadi terang, hanya karena diterangi firman Tuhan. Jadi renungkan firman Tuhan. Enggak ada prioritas yang lebih penting hari-hari ini dalam hidup saudara dan saya, kecuali membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin. Jadi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menuntun. Kita baca dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Kita baca di sana. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan
umatku Israel. Amin. Katakan sama saya, yang kedua, Tuhan menuntun, Tuhan menibakan. Saudara bisa membayangkan bagaimana posisi orang Majus ketika mereka berjalan sampai di Yerusalem, karena mereka tahu tandanya adalah seorang raja lahir, mereka pergi ke istana, tapi ketika mereka sudah berjalan 1200 km, lalu ketika nyampe istana, saya yakin bukan hanya orang Yerusalem yang terkejut, orang Majus juga terkejut. Loh, kok nggak ada? Mungkin mereka bisa bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya ini udah capek. Saya ini udah jauh. Saya ini udah lama. Saya ini udah berkorban. Tapi kok begini? Kok nggak ketemu? Seringkali kita menemukan keadaan-keadaan yang terjadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Seringkali kita menemukan keadaan-keadaan kok sepertinya berbeda dari apa yang Tuhan janjikan. Tuhan, saya udah berdoa, saya udah nungguin lama, saya udah capek Tuhan, saya udah jauh berjalan. Tapi kok begini Tuhan? Kok bahkan nggak ada? Dengar baik, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menibahkan. Katakan amin. Ketika engkau kebingungan, ketika engkau menemukan satu keadaan yang sepertinya berbeda dari apa yang Tuhan janjikan, dari apa yang Tuhan panggil, dari apa yang Tuhan rencanakan. Ketika engkau ngomong sama Tuhan, Tuhan kok begini Tuhan? Dengar baik, Tuhan gak akan meninggalkan engkau dalam kebingungan. Amin. Bagaimana Tuhan menuntun orang Majus sampai ke titik? The Bible is the answer. Firman Tuhan yang menjadi jawaban. Ada tertulis dalam kitab Mika. Amin. Bahwa di Bethlehem akan bangkit seorang pemimpin. Itu sebabnya ketika engkau di tengah persimpangan, Tuhan, keputusan apa yang harus saya ambil? Firman Tuhan yang menjadi jawaban. Bukan berarti ketika saudara diperhadapkan pada pengambilan keputusan, ada tawaran pekerjaan dari perusahaan A, perusahaan B, Alkitab memang tidak menuliskan nama perusahaannya. Tapi saya percaya ketika engkau erat dengan firman, maka engkau juga hatimu telah dilatih dalam kepekaan apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam hidupmu. Dan apapun keputusan yang kau ambil, pasti Tuhan yang tuntun, pasti Tuhan yang luruskan. Hanya jangan stuck di tengah. Gak berani melangkah, Tuhan yang tuntun. Tuhan yang tibakan, Tuhan Yesus tibakan dalam rencananya. Katakan sama saya, Alkitab menjadi jawaban. Mika pasal 5 ayat yang ke-1. Mika pasal 5 yang ke-1. Mika pasal 5 ayat yang ke-1 kita baca. Satu ayat berikutnya berarti ayat yang kedua kalau Alkitab cetak. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Katakan sama saya, terkecil. Yang terkecil Tuhan gak lupakan. Yang terkecil Tuhan gak lewatkan. Katakan amin. Bahkan satu ayat firman Tuhan, satu janji Tuhan ini, yang sudah ditulis ratusan tahun sebelumnya, Tuhan gak lewatkan untuk digenapi. Betapa lebih lagi, setiap hari hidupmu menerima begitu banyak janji firman Tuhan. Tidak ada yang Tuhan lewatkan, pasti Tuhan Yesus genapi. Katakan amin. Tuhan bisa genapi, saya percaya bisa instan. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan ada proses waktu, semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Pada waktunya Tuhan. Kadang kita pengen ditibakan oleh Tuhan gini. Maunya nih, kalau itu misalkan goalnya kita. Perjalanan kita maunya begini sama Tuhan. Secepat-cepatnya. Betul? Puji Tuhan buat kejujuran saudara. Saya juga maunya begitu. Tapi seringkali ketika kita dalam perjalanan dituntun oleh Tuhan, ada banyak hal terjadi. Mungkin karena kebodohan kita, mungkin karena kesalahan kita, atau juga karena iblis berusaha mencobai kita. Memberikan halangan, rintangan dan sebagainya. Atau juga karena proses didikan Tuhan. Seringkali ketika kita melihat penyelesaiannya udah di depan, kok gak maju-maju lagi?
Kayaknya yang tertawa berarti mengalami ini. Ketika kita berjalan di tuntunan Tuhan, di sini kita menerima mujizat Tuhan, yes, amin. Tapi di tengah-tengah, kok kayaknya nggak ada pergerakan apa-apa lagi. Bahkan mungkin terjadi karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, yang harusnya maju, malah jadi mundur. Yang harusnya maju, mungkin karena ada proses didikan Tuhan, agak muter dulu sedikit. Yang ketawa kayaknya ngalaminnya banyak banget ini. Udah di dekat ujung. Tuhan udah dikit lagi. Ternyata keadaannya berubah lagi. Benar? Tapi percaya, Tuhan pasti menibakan. Karena firman Tuhan katakan, sudah diselesaikan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaimana Tuhan menibakan? Tuhan berjalan di depan saudara dan saya. Dan kalau Tuhan yang berjalan, Ayub 42, ayat yang kedua katakan, aku percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Katakan sama saya, Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ketika saudara dituntun oleh Tuhan yang maunya kita cepat. Tapi ketika ada proses demi proses, ada keadaan demi keadaan, yang Tuhan mau hanya setia. Arahkan pandanganmu sama seperti orang Majus kepada bintang itu. Arahkan pandanganmu pada panggilan Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin prosesnya kadang-kadang gak enak buat kita. Tapi jalanin terus. Tuhan akan berjalan di depanmu. Kita buka Matius 2 ayat yang ke-9. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Nanti saya minta ada terjemahan NIV atau New King James Version ayat ini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kalimat seru. Look, behold. Bintang yang mereka lihat di timur itu, kembali dulu ke Matius pasal yang kedua. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Katakan sama saya, mendahului. Apa arti kata mendahului di sana? Dalam bahasa Yunaninya lebih jelas. Pro ago. Pro artinya di depan, ago artinya memimpin. Tuhan yang berjalan sendiri menuntun di depan sampai tiba persis tepat di tempat anak itu berada. Kita buka Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Ketika para gembala diberikan suatu penglihatan, malaikat sorga memberitakan kelahiran Tuhan Yesus. Mereka pergi ke Bethlehem. Katakan sama saya bersama-sama ayat ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Katakan sama saya, tepat, sesuai, persis. Apa yang sedang terjadi di tengah perjalananmu? Tapi satu hal kita percaya seturut firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan di depanmu, menuntunmu dan menibakanmu tepat, persis, sesuai dengan apa yang menjadi janji firman Tuhan di dalam hidupmu. Katakan amin. Itu sebabnya kekuatan kita adalah memegang janji firman-Nya. Kalau kita nggak pegang janji firman Tuhan, kalau kita nggak mempercayai dengan sepenuh hati kita, di tengah jalan kita akan bisa bilang, Tuhan udah deh berhenti aja deh. Tuhan udah deh kayaknya kok malah muter-muter terus. Tuhan kok kayaknya nggak maju-maju terus, mungkin bukan jalan yang ini. Tetap mempercayai, pegang janji firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan Yesus janjikan persis, tepat, sesuai. Tuhan Yesus akan menibakan saudara dan saya. Bangsa Israel di padang gurun, mereka tiba gak di tanah Kanaan? Mereka tiba gak? Wah kalau gak jawab saya mesti khotbah perjanjian lama ini. Mereka tiba gak? Tiba. Dengan apa? Tuhan menuntun mereka, tiang awan, tiang api.
dengan setia. Amin. Tuhan buat perjanjian dengan mereka dengan darah binatang. Betapa lebih lagi Tuhan Yesus buat perjanjian dengan kita, bukan lagi dengan darah binatang, tapi dengan darahnya sendiri. Memang mata kita nggak bisa melihat bagaimana Tuhan berjalan menuntun, tetapi percayalah dengan iman apa yang kau nggak lihat, Tuhan Yesus ada berjalan di depanmu menuntunmu. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan menuntun, Tuhan menjaga. Katakan sama saya, Tuhan menuntun, Tuhan menjaga. Kita buka Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menjaga mereka. Mereka diperingatkan dalam mimpi. Amin. Supaya mengambil jalan lain. Mereka mau berkorban. Nyamannya kan kembali lagi pakai jalan yang udah tahu. Jalan yang udah kenal. Udah punya pengalaman. Tapi mereka mau berkorban di dalam tuntunan Tuhan. Mengambil jalan lain yang mereka belum tahu. Mereka percaya kalau sudah Tuhan tuntun tibakan, Tuhan jaga, Tuhan juga akan tuntun setiap langkah mereka ke depan. Amin. Jadi jangan takut akan hidupmu. Tuhan Yesus yang sudah berfirman kepadamu. Engkau dipanggil untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Engkau dipanggil untuk menerima menjadi milik kepunyaan Allah, umat Allah. Engkau dipanggil untuk menerima belas kasihannya Tuhan. Engkau dipanggil untuk hidup berkemenangan di mana kuasa maut sudah dipatahkan. Mungkin saudara ada yang sedang dalam proses pengobatan dan dokter katakan ini itu. Miliki damai sejahtera di hatimu dengan memproklaim, saya percaya kuasa maut sudah dipatahkan. Amin. Tuhan Yesus menuntun, menjagamu dalam setiap prosesmu. Amin. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup yang tidak dapat binasa. Itu sebabnya jangan menukar dengan segala macam bentuk tipuan dosa yang bisa membawa kepada kebinasaan. Karena saudara dan saya telah menerima hidup yang tidak dapat binasa oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam engkau meresponi panggilan Tuhan, Tuhan Yesus yang menuntun, Tuhan yang menibakan. Tuhan Yesus menuntun, Tuhan yang menjaga. Dan Tuhan Yesus menuntun yang terakhir, Tuhan menyediakan. Mari kita buka Matius pasal yang kedua, ayat 13. Matius pasal yang kedua, saya undang pemain musik pemimpin pujian. Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah dan diambilnya anak itu serta ibunya kapan? Malam itu juga. Jadi berjalan di dalam Tuhan tuh jangan nunda-nunda. Jangan nunggu-nunggu. Jangan entar dulu. Responi dengan kesungguhan. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Yusuf, Maria dan bayi Yesus sebagai orang asing di Mesir. Kerjaan mereka belum settle. Hidup mereka belum settle. Tapi dengar baik, Tuhan bisa kirim orang dari jauh. Ini memang buat orang maju sendiri dipanggil untuk menerima sukacita keselamatan. Dipanggil untuk menyembah Yesus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Tuhan juga bisa panggil orang dari jauh yang gak bisa diduga. Untuk apa? Untuk bawa emas, kemenyan, dan mur. Sehingga ini menjadi bekal Yusuf dan keluarganya sementara mereka tinggal di Mesir. Karena emas, kemenyan, dan mur ini adalah bicara komoditi yang terbaik. Kita nggak bisa hitung jumlahnya. Dan orang Majus juga nggak selalu 3 orang. Seperti di mal-mal. Karena nggak pernah tahu berapa jumlah orang Majus. Tapi yang
Saya percaya ketika mereka bawa itu sebagai persembahan untuk raja, pasti mereka bawa yang terbaik. Dan ini yang menjadi bekal Yusuf selama tinggal di Mesir. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyediakan. Orang Majus pun meresponi dengan iman. Ketika mereka tiba di rumah di mana tempat bayi Yesus berada, saya percaya rumah itu pasti sangat sederhana. Kenapa? Karena Yusuf dan Maria ini keluarga yang sangat sederhana. Mereka pergi ke bait Allah, apa yang mereka persembahkan? Burung tekukur. Yang paling rendah, yang paling murah. Tapi orang Majus enggak mengukur, walaupun mereka orang yang cerdas pandai. Tapi ketika mereka datang pada Yesus, mereka enggak pakai akal, logika, pikiran mereka yang lebih berjalan. Loh, katanya Mesias, katanya Raja. Kok rumahnya kayak begini? Kok tempat tinggalnya kayak begini? Kok dibungkusnya dengan kain yang biasa saja? Ini bukan bicara kain lampin pada saat kelahiran, karena ini setelah beberapa bulan, mungkin 1 tahun lebih setelah kelahiran Tuhan Yesus. Kok keadaannya kayak gini, enggak kayak seorang raja? Tapi orang Majus mengalami pengalaman dengan Tuhan. Dan dengan imannya dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang dinantikan. Katakan amin. Hari ini saudara dan saya telah dibukakan rahasia kerajaan surga. Telah dibukakan pewahyuan Allah. Untuk kita bersungguh-sungguh. Yesus Tuhan dan Raja kita. Yesus Tuhan, Mesias, sampai selama-lamanya. Ini yang hampir setiap hari saya berdoa sama Tuhan. Saya doa saya panjang umur saudara. Saya ngomong gini bukan kata-kata wasiat. Bukan. Tapi saya doa saya panjang umur. Tapi ini yang saya doa, Tuhan Yesus. Sampai hari Tuhan datang kembali. Sampai hari Tuhan Yesus panggil saya di hari terakhir. Di nafas terakhir. Biar ini yang ada di hati saya, di perkataan saya kalau saya masih bisa berkata. Yesus Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat saya. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, Engkau mengenalku dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku. dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu. Tuhan Yesus, Engkau tetap memilihku. Kau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan Jadikan karya yang indah. Kini aku percaya. kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu pulihkanku. Kuasamu kuatkanku. Dasarku berharap. Dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan Yesus. Kini aku berserah pada rancanganmu. Ku ikuti panggilanmu Tuhan Yesus. Ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia Bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. kini Aku percaya tiada yang mustahil
bagiku. Kuasamu Tuhan, kuatkanku dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saling di depan. Saling di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saling di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapa Nosi dan Anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita pagi hari ini kita anugerah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan dan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Dengan pujian. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Angkat pujian ini sama-sama umat Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan,
Mari saudara yang ada di rumah yang mengikuti secara online juga kita bisa sama-sama perjamuan kudus. Kita mengucap syukur akan kasih Bapa di sorga, mengaruniakan anaknya yang tunggal berkorban untuk menyelamatkan kita. Kita mengucap syukur buat pengorbanan nyawa Tuhan Yesus, buat setiap penderitaan, kesakitan, kesendirian yang sudah Tuhan pikul, kehinaan, kehancuran, semua kerusakan yang sudah Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib untuk menggantikan, memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan kita. Kita mengucap syukur buat karya Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran sehingga kita bisa mempercayai tubuh darah Tuhan Yesus. Kita angkat tubuh Tuhan Yesus, kita katakan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul semua dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang terpecah, kami diselamatkan. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, kami disembuhkan. Sebab Tuhan Yesus memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna. Tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Setiap hari kami mengalami damai sejahtera, sukacita, kelegaan, ketenangan, ketentraman, keamanan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Kekudusan, kebenaran, kemuliaan, kemenangan Tuhan Yesus memenuhi kami. Kami bersama keluarga kami sembuh, sehat, sempurna oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur. Dan kami, keluarga kami, terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru yang kekal. Kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, ciptaan yang baru untuk hidup dalam pertobatan. Kami tolak segala dosa. Kami menang atas iblis setan dan perbuatannya. Kami menang atas iblis setan dan perbuatannya. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dilepaskan, dimerdekakan. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus untuk kami hidup dalam pertobatan. Tidak ada perjinahan, tidak ada percabulan, tidak ada poligami, tidak ada poliandri, tidak ada orang ketiga, tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian. Rumah tangga kami, rumah tangga yang rukun diberkati Tuhan Yesus, keluarga yang kudus, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Perkataan kami, tangan kami, pikiran kami dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna. Segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Setiap organ-organ tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus sehat sempurna. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, paru-paru kami sehat, lever kami sehat, empedu kami sehat, lambung kami sehat, otak kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, tulang-tulang kami sehat, kelenjar-kelenjar kami sehat, sel-sel tubuh kami sehat, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor. Siapapun yang sedang sakit kanker oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Panca indera kami sehat sempurna. Hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna. Imunitas tubuh kami sehat sempurna. Siapapun yang autoimun oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi Ibu Marta. Tuhan Yesus yang menolong oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Ibu Marta sehat, keluarganya diselamatkan Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Naomi, tulangnya sehat sempurna. Kami berdoa buat Ibu Yohana, ginjalnya Tuhan Yesus pulihkan sehat sempurna. Kami berdoa buat Ibu Anita dan Pak Rikson, kandungannya sehat sempurna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat Pak Henry sehat sempurna, Ibu Fani sehat sempurna, juga David di mana melangkah, diberkati, dijagai, disertai Tuhan Yesus Kristus berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Ibu Daniati Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, Ibu Gembala Sidang kami juga dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat, Tuhan Yesus yang berkati, jaga, pelihara, Tuhan Yesus yang tuntun, hikmat kasih kuasa Tuhan Yesus dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan bersama keluarga, bersama Kak Argo, Kak Aristo, dan bersama seluruh anak mantu cucu diproteksi Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus bersama keluarga mereka diproteksi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana. Zaman Musa mereka makan tidur di padang gurun. Diberkati Tuhan, disediakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang menyediakan apa yang kami perlukan. Yang kedua, gambaran lebih dari jubah baru, baju baru. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk mengaruniakan kami tubuh kemuliaan kekal di dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, tubuh darah Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari sorga, lebih dari kasut baru, gambaran kami seorang majikan, kami seorang tuan, diurapi Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan berhasil, naik jadi kepala, tidak turun, tidak jadi ekor, diberkati Tuhan Yesus untuk menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami semua diampuni, disembuhkan, diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak saudara kasih dalam Tuhan yang kita yang sudah menyatu dengan tubuh Kristus, mari senang di hadapan Tuhan. Kita boleh sama-sama mengucap syukur. Kita percaya kuasa Tuhan ada bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu sama-sama gereja Tiberias. Kita percaya, kita naikkan pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkorban mengaruniakan hidupmu Tuhan Yesus. Untuk ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa mengalami, merasakan dan bisa selalu berkata, tidak ada yang dapat bisa memisahkan kami dari kasih Allah kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur, mengucap berkat Tuhan Yesus buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa,
di dalam kekudusan, kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini untuk menghormati Allah dan manusia, untuk memuliakan Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Dan di mana minyak urapan ini dioleskan, diurapi, dicurahkan, diteteskan, Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dipermuliakan, dan kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan Yesus memenuhimu. Tuhan Yesus memuaskan hatimu. Tuhan Yesus memberikan berkat terbaiknya kepadamu, bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus membaharui semangatmu, sehingga kau maju berjalan di dalam panggilan dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus menjaga hidupmu seperti taman yang diairi dengan baik-baik bersama keluargamu. Dan Tuhan Yesus yang menjadikanmu seperti mata air yang tidak pernah kering. Anugerah berkat yang terbaik, kasih yang sempurna, damai sejahtera, sukacita, kesehatan di dalam Kristus Yesus dari Bapa di sorga memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Dan Allah Roh Kudus selalu menolongmu, menjagamu, menuntunmu, diam di dalammu, menguatkanmu, menghidupimu. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk mendapati saudara dan saya, untuk mengaruniakan kita mahkota kemuliaan kekal di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari itu terjadi, Tuhan Yesus menuntunmu sampai hari itu terjadi. Tuhan Yesus menjagamu sampai hari itu terjadi. Setiap hari juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Karena begitu Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Kasih kebaikan Tuhan Yesus melimpah, dinyatakan, mengalir memenuhi hidupmu. Sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus keluargamu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus hidupmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus pelayananmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus masa depanmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus studimu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus ekonomimu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus usaha pekerjaanmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus kesehatanmu. Dan sampai Tuhan Yesus datang kembali, hidupmu pun diberkati Tuhan Yesus, menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Kasih jumpai aku di sana, kasih ketika ku hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana.